Halo Food Trainer, salam kenal. Saya Hendra Akoy. Jumpa lagi di Foodcast bersama Foodies. Oke, bahasa autopilot itu banyak banget didengar oleh para teman-teman F&B. Namun sebenarnya, bagaimana sih sebetulnya agar franchisor itu bisa betul-betul autopilot? Oke, nah ini bagi teman-teman yang pengen memfranchisekan brandnya ya. Tapi buat yang nggak memfranchisekan pun sebenarnya masih bisa dipakai. Oke, beberapa hal untuk persiapkan adalah yang nomor satu adalah teman-teman mempunyai sistem yang rapi, tertulis, dan mudah diduplikasi. Sistem apa aja yang harus siapin? Yang pertama adalah sistem SOP-nya. Bagaimana SOP dalam membuat produk agar rapi secara SOP, baik digital maupun tertulis. Kenapa digital ini penting? Karena digital itu membuat orang tuh gampang dilihat di outlet dengan adanya video. Apalagi sekarang dengan ABG atau bahkan karyawan kita sudah maju secara teknologi dan digital. Jadi gunakanlah digital agar memudahkan operational guy, operational person melakukan SOP dan melihat videonya lebih lengkap. Yang kedua, sistem apa yang perlu disiapkan adalah sistem controllingnya. Nah, setelah mereka paham mengenai SOP, bagaimana cara controlling teman-teman, baik kepada karyawan sendiri, kepada franchisee, maupun kepada ownernya si franchisee itu sendiri gitu. Jadi auditnya harus betul-betul, sistemnya harus betul-betul terjalan. Nomor 3 harus siapin adalah sistem marketingnya. Kenapa marketing ini penting? Karena namanya autopilot, berarti pusat harus bisa melakukan marketing secara terpusat agar marketingnya ini bisa baik dan sesuai dengan brand guidelines yang sudah dibikin oleh pusat. Ya, yang keempat sistem untuk persiapan adalah sistem tim yang menjual franchise-nya. Maksudnya apa? Timnya ini ada dua, ada yang menjual franchise, ada after service-nya. Yang menjual franchise berarti orang yang mengkontak atau menelpon atau bertemu dengan calon franchisee untuk menjelaskan bagaimana cara menjual franchise. Yang kedua adalah tim after sale service. Yang namanya franchisee, ownernya itu perlu yang namanya diberikan support, perlu di-maintain, perlu ditemui, perlu dijelaskan, dan perlu diberikan yang namanya edukasi agar mereka paham bahwa yang namanya mengambil sebuah franchise, maka seluruh aturan main adanya di pihak pusat, yaitu tim. Lalu yang kelima adalah setelah bangun tim, bikin skema franchise yang baik dan benar. Kenapa yang baik dan benar? Bikin skema franchise itu gampang. Anda mau bikin kayak gimana pun bisa. Tapi yang baik dan benar ini belum tentu semua orang bisa. Baik dan benar ini bagaimana? Salah satunya adalah antara omset, capex, bisnis model, dan BEP itu matching. Nggak asal-asalan dan nggak di markup. Yang kedua, memiliki tim tadi saya udah bilang, before and after sale service-nya. Yang ketiga itu adalah memiliki kontrak atau perjanjian yang sangat jelas. Yang keempat adalah SOP yang mudah diduplikasi dan tertulis serta ada videonya. Ingat, mudah diduplikasi. Jadi kalau misalnya Anda coba kasih ke orang yang belum pernah masak SOP-nya lalu dia bisa menjalankan dengan sangat mudah, maka gampang diduplikasi. Atau istilah gampangnya adalah simplify the process dari sisi operation. Ya, oke, tadi dari dua hal. Yang pertama dari si bangun sistem, udah saya jelasin, adalah sistemnya ada 5 hal. Silakan teman-teman bikin sistemnya agar autopilot. Lalu yang kedua adalah product development serta inovasi produk. Nah, agar ini berjalan autopilot, maka product development serta inovasi produknya juga sangat penting, terutama mengikuti tren-tren yang lagi viral atau mengikuti apa yang dibutuhkan oleh market. Karena tanpa adanya product development yang kuat, maka autopilot sulit terjadi. Yang ketiga adalah bangun yang namanya brand guideline, identity, marketing, dan apapun yang urusan terhadap brand yang clear. Clear maksudnya apa? Secara konsep, fasad, marketing, turunan-turunannya semua clear. Ya, yang nomor 4, simplify the process. Ya, apapun yang namanya autopilot kalau tidak simple. Contoh, POS-nya, carilah POS yang sangat lengkap dari A sampai Z. Dari mulai ERP, dari mulai laporan keuangan, dari mulai POS-nya semua harus terkonsolidasi dan terintegrasi. Ya. 2, dari sisi controllingnya harus punya sistem controlling yang baik dan benar, baik itu digital maupun manual. 3 adalah hal memilih lokasi, approval lokasi, mapping lokasi, semuanya juga harus memiliki sistem dan approval yang jelas dan simplify. Ya, tadi itu semua adalah hal-hal yang perlu teman-teman siapin dalam mempersiapkan bisnis yang autopilot. Pertanyaannya, are you ready? Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.